Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Sudani dengan akhiran NIM 070 dari kelas B Indralaya. Saya akan menjelaskan tentang APAR, alat pemadam api ringan. APAR merupakan tabung yang berfungsi untuk mencegah atau membantu memadamkan api, serta merupakan perangkat portable yang mampu mengeluarkan air, busa, gas, atau bahan lainnya yang mampu memadamkan api. APAR terbagi menjadi empat, yaitu APAR powder, APAR karbon dioksida, APAR liquid gas, serta APAR foam. Untuk APAR powder sendiri, yaitu merupakan jenis pemadaman api ringan powder, yaitu proteksi kebakarannya berbentuk tabung berwarna merah, yang di dalam tabung tersebut berisi tekanan dan media pemadam api. APAR ini menggunakan sistem tekanan stored pressure dan menggunakan media dry chemical powder, atau yang disebut dengan serbuk kering kimia. Kegunaan upper powder ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu smothering atau mengisolasi titik api dari oksigen. Jadi em, oksigen oksigen itu menyelimuti api agar tidak mendapat pasokan oksigen. Yang kedua yaitu memiliki titik lebur rendah. Selanjutnya ada apar CO2 atau apar karbon dioksida merupakan pemadam api yang menggunakan media gas karbon dioksida yang fungsi media apar karbon dioksida ini untuk mengikat dan mengisolasi oksigen pada sumber kebakaran. Kemampuan tersebut berkat karbon dioksida yang memiliki massa yang lebih berat dari oksigen. Selain itu, karbon dioksida juga memiliki suhu yang dingin, sehingga bisa memadamkan api dengan cara mendinginkan sumber panas pada titik api. Fungsi dari apar CO2 yang pertama yaitu mengatasi kebakaran kelas B atau kelas C dan efektif untuk memproteksi kebakaran di ruang tertutup. Karena kadar oksigen di dalam ruangan lebih terbatas jika dibandingkan dengan kondisi di luar ruangan, sehingga dengan terjadinya media CO2 ini akan lebih efektif dalam mengisolasi oksigen dan api bisa lebih cepat padam. Selain itu, gas karbon dioksida juga tidak meninggalkan residu dan tidak merusak peralatan yang sensitif, sehingga jenis apar ini sangat cocok sekali digunakan untuk memproteksi ruangan khusus ya, seperti ruang komputer, ruangan servis, ruang panel listrik, dan lainnya. Selanjutnya, apar liquid gas. Apar liquid gas merupakan jenis liquid gas yang digunakan untuk memadamkan api, yaitu berisi HCFC atau hidrofluorokarbon. Nah, HCFC ini merupakan jenis media pemadaman api clean agent yang tidak meninggalkan residu dan juga ramah lingkungan. Sama seperti apar karbon dioksida tadi, di mana media apar ini bersifat non-konduktor atau tidak menghantarkan listrik, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk, seperti merusak barang-barang elektronik. Nah, kegunaan apar liquid gas ini digunakan untuk proteksi ruangan steril, memiliki sifat yang ramah lingkungan. Karena itu juga penggunaan apar ini sering digunakan untuk memproteksi ruangan seperti laboratorium, ruang arsip, ruang server, serta dapur restoran. Kenapa diperuntukkan dalam dapur restoran? Karena apar liquid ini memiliki sifat yang ramah lingkungan tadi dan bisa dikaitkan dengan aman ya untuk bahan makanan yang ada di dapur tersebut. Selanjutnya ada apar foam. Upper foam ini menggunakan media pemadam api berupa Fused Film Forming foam atau AFFF. Fungsi dan cara kerja upper foam adalah menyelimuti bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak bisa masuk. Nah, dengan adanya media foam yang menghalangi oksigen dari bahan yang terbakar, maka secara otomatis api juga akan padam. Hal ini sesuai dengan teori segitiga api, yaitu jika salah satu unsur hilang, maka api hilang. Kegunaannya Perform merupakan untuk digunakan kebakaran yang disebabkan benda padat seperti kayu, selalu, serta untuk membantu mendinginkan bahan yang terbakar. Selanjutnya ada teori api.
Teori api merupakan suatu fenomena yang dapat diamati gejalanya, yaitu adanya cahaya dan panas dari suatu bahan yang sedang terbakar. Nah, di sini ada teori segitiga api, yaitu unsur pokok terjadinya api pada teori klasik adalah segitiga api atau triangle of fire. Bahwa harus ada ketiga unsur untuk terjadinya api, yaitu oksigen, panas, serta bahan bakar. Jadi, dengan teori ini, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi, maka tidak akan timbulnya nyala. Selanjutnya ada teori piramid bidang 4. Seperti halnya segitiga api tetap ada unsur triangle of fire, bahwa harus ada ketiga unsur yang terjadinya api, yaitu oksigen, panas, bahan bakar. Nah, hanya saja di teori piramid ini terdapat tambahan, yaitu reaksi kimia dari proses pembakarannya. Dan reaksi tersebut adalah reaksi rantai panjang atau tetrahedron of fire. Pengendalian kebakaran. Yang pertama, yaitu berdasarkan teori segitiga api, itu terdapat tiga elemen pokok. Yang pertama bahan bakar, oksigen, dan panas. Yang kedua, adanya besaran fisika. Nah, dari ketiga elemen dalam segitiga api, adanya besaran fisika yaitu flash point, flammable range, fire point, dan emission point. Terus yang ketiga, yang pertama ada pemahaman tentang pada teori tetrahedron of fire ada elemen keempat kan, yaitu reaksi kimia atau radikal bebas. Nah, hal tersebut mempunyai peranan besar dalam proses berlangsungnya api. Dari pemadaman teori tersebut, teknik memadamkan api dapat dilakukan dengan cara prinsip pendinginan atau cooling, misal menyemprotkan air. Terdapat prinsip penutup bahan yang terbakar, misalnya menutup dengan busa, prinsip mengurangi oksigen, misal menyemprotkan gas CO2, dan yang terakhir prinsip memutus rantai reaksi dengan media kimia. Klasifikasi kebakaran. Yang pertama yaitu kelas A. Klasifikasi terbakaran di Indonesia mengacu pada standar NFPA yang dimuat dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kelas tersebut adalah kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Kelas A merupakan kelompok bahan padat kecuali logam, seperti kayu, kertas, dan lain-lain. Kelas B merupakan kelompok bahan cair dan gas, contohnya adalah bensin, solar, dan bahan kimia. Lalu yang ketiga ada kelas C, yaitu kelompok peralatan listrik yang bertegangan. Lalu yang terakhir ada kelompok D, yaitu kelompok bahan logam, misalnya magnesium dan aluminium. Bahan-bahan yang mudah terbakar. Di sebelah kiri saya merupakan logo dari tanda bahan-bahan yang mudah terbakar. Simbol tersebut merupakan menunjukkan bahwa bahan tersebut bersifat mudah terbakar atau flammable. Bahan mudah terbakar menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu extremely flammable atau amat sangat mudah terbakar, dan yang kedua yaitu high flammable, sangat mudah terbakar. Bahan dengan label tersebut memiliki titik nyala pada suhu 0, berupa gas pada suhu normal dan disimpan dalam tabung kedap udara yang bertekanan tinggi. Yang pertama yaitu zat terbakar langsung. Contohnya aluminium alkyl fosfor. Cara agar menjaga keamanannya yaitu hindari kontak bahan dengan udara. Yang kedua yaitu gas amat mudah terbakar, contohnya butan and propane. Cara menjaga keamanannya yaitu menghindari kontak bahan dengan udara dan sumber api. Selanjutnya adalah cairan mudah terbakar. Contohnya adalah aseton dan benzen. Keamanannya yaitu jauhkan dari sumber api atau loncatan bunga api, lalu yang terakhir zat sensitif terhadap air. Cara menjaga keamanannya yaitu jauhkan zat tersebut terhadap air karena dia akan gampang membentuk gas ketika terkena air. Tata cara penggunaan apar. Cara menggunakan apar yang pertama yaitu tarik atau lepas pin pengunci tuas pada alat pemadam api ringan atau tabung pemadam. Lalu selanjutnya arahkan telang ke titik pusat api. Yang ketiga, tekan tuas untuk mengeluarkan isi apar.
atau tabung pemadam, dan yang terakhir, sapukan secara merata sampai api padam. Sistem pemadam kebakaran. Sistem pemadam kebakaran atau firefighting system biasanya disediakan di gedung sebagai preventif atau pencegahan terjadinya kebakaran. Sistem ini terdiri dari sistem sprinkler, sistem hidran, dan alat pemadam api ringan atau BAR. Pada tempat-tempat tertentu digunakan juga sistem fire gas, tetapi pada umumnya sistem yang digunakan terdiri dari sistem sprinkle dan hidran serta fire extinguisher. Nah, sistem firefighting ini merupakan contoh-contoh dari sistem yang digunakan. Nah, umumnya sistem yang digunakan terdiri dari 4 ini. Untuk firefighting system sprinkle sendiri, itu merupakan sistem yang menggunakan instalasi seperti pipa sprinkler yang bertekanan dan head sprinkle sebagai alat utama untuk memadamkan api. Sistem ini terdapat dua macam, yaitu wet riser system serta dry riser system. Untuk wet riser system ini merupakan seluruh instalasi pipa sprinkler berisikan air yang bertekanan. Kalau dry riser system ini seluruh instalasi pipa tidak berisi air, tapi otomatis mengalirkan air. Selanjutnya ada firefighting system hidran, yaitu menggunakan sistem instalasi hidran sebagai alat utama pemadam kebakaran yang terdiri dari box hidran dan aksesoris. Pilar hidran dan sinks. Box hidran dan aksesoris instalasinya atau disebut juga file house cabinet FHC biasanya ditempatkan dalam gedung. Nah, sebagai antisipasi jika sistem sprinkle dan sistem fire extinguisher kewalahan mengatasi kebakaran di dalam gedung, sedangkan pilar hidran yang dilengkapi juga dengan box hidran di sampingnya itu untuk menyimpan selang. Selanjutnya ada firefighting fire extinguisher. Ini mohon maaf ya, saya agak susah menyebutkannya. Nah, yang nomor 3 ini atau dikenal dengan nama APART ya, atau alat pemadam api ringan, yaitu pemakaiannya itu secara manual. Nah, APART juga biasanya ditempatkan di tempat-tempat strategis yang sesuai dengan peraturan dinas pemadam kebakaran. Seperti yang saya jelaskan tadi, APART juga kan terbagi menjadi uh, 4 tipe berdasarkan tipe A, B, dan C serta D ya. Selanjutnya ada firefighting system gas atau sistem gas ini biasanya digunakan untuk ruangan tertentu seperti ruang genset, ruang panel, dan ruang elektronik. Karena sistem yang digunakan biasanya sistem fire gas terpusat di mana tabung-tabung gas eh, ini ditempatkan secara terpusat dan pendistribusian ke dalam ruangan dilewatkan melalui motorized valve atau actuator. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai APAR. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.